Mitos Nyi Roro Kidul sebagai penguasa pantai selatan Pulau Jawa seakan tidak pernah habis termakan usia. Benar atau tidaknya adalah bukan sebuah pernyataan yang penting, karena terdapat perbedaan pandangan antara dunia logika, agama, dan kepercayaan. Dikatakan demikian karena menurut pandangan logika, bahwa segala bentuk goib sebenarnya merupakan kumpulan energi yang terjadi pada beberapa tempat tertentu serta memancarkan kekuatan untuk membangkitkan sesuatu objek. Agama Islam memang menyebutkan bahwa ada dunia jin yang mendampingi dunia manusia. Pengertian mendampingi dapat berarti membantu atau mengganggu manusia. Hampir sama halnya dengan pandangan agama. Kepercayaan yang kerap dikaitkan dengan mitos memandang bahwa dunia gaib itu juga ada dan memiliki pengaruh sangat besar dalam kehidupan manusia, baik dalam lingkungan keseharian, pekerjaan, atau keimanan. Perbedaan dengan pandangan agama bahwa terdapat banyak variasi makhluk halus dalam dunia kepercayaan disertai dengan istilah berbeda, karena disesuaikan dengan kondisi kebahasaan masyarakat setempat. Percaya atau rasa ingin tahu terhadap dunia makhluk halus tergantung dari kondisi pemikiran manusia. Namun rasa keingintahuan menjadi faktor utama yang menggugah rasa seseorang untuk menguak tabir yang selama ini masih menutupi apa di balik kejadian atau gejala alam di sekitar lingkungan mereka. Bencana alam, kurang beruntung, ingin sukses, dan segalanya adalah bagian dari kehidupan manusia. Penggunaan metode logika seringkali terbentur pada kesulitan melaksanakan proses untuk mengubah sesuatu menjadi lebih baik, aman, dan sukses. Metode separanturan adalah cara yang dianggap mumpuni dan cukup mudah dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan melakukan proses ritual tertentu, sebagian masyarakat merasa mendapat perlindungan dari penguasa goib wilayah mereka. Kondisi geografis daerah Jawa Barat berkontur pegunungan dan pantai dimanfaatkan masyarakat untuk mendapatkan penghasilan dari keuntungan geografis tersebut. Lahan di daerah pegunungan dimanfaatkan untuk menanam sayuran, tanaman hias, dan sebagainya. Sementara itu daerah pantai dihuni sebagian besar nelayan yang jelas mengambil keuntungan dari kekayaan lautan yang ada di bagian selatan dan utara wilayah Jawa Barat. Kaitan tradisi ritual yang ada di dua wilayah pantai Jawa Barat, Selatan, dan Utara dengan mitos tentang Nyi Roro Kidul sangat menarik untuk disimak karena pantai utara Jawa Barat tidak disebutkan sebagai wilayah kekuasaan Nyi Roro Kidul. Wilayah selatan pantai Jawa Barat yaitu Sukabumi, Cianjur, Garut, Tasikmalaya, dan Ciamis. Tidak semua yang memiliki tradisi kuat terhadap mitos Nyi Roro Kidul. Sepengetahuan penulis, ada dua wilayah yaitu Cianjur dan Ciamis dengan pelabuhan ratu atau pengandara yang kuat memegang teguh mitos Nyi Roro Kidul. Terlangkai oleh wilayah Tasikmalaya dan Garut menyebabkan sebuah pertanyaan mengapa masyarakat Cianjur kerap menjalankan tradisi upacara nyelawena, syukur pasisiran, dan sebagainya sebagai bagian dari proses ritual penghormatan kepada Nyi Roro Kidul. Berdasarkan latar belakang penelitian ini, permasalahan yang timbul adalah seputar upacara apa saja yang merupakan wujud dari penghormatan terhadap Nyi Roro Kidul pada masyarakat di wilayah Cianjur Selatan. Keberadaan Nyi Roro Kidul di Cianjur Selatan apakah sebuah mitos atau fakta? Maksud dilaksanakan penelitian ini adalah mendeskripsikan kepercayaan terhadap Nyi Roro Kidul pada masyarakat di pantai selatan Kabupaten Cianjur, tepatnya di wilayah Pantai Apra, Kecamatan Sindang Barang. Hasil dari deskripsi ini bertujuan untuk menambah wawasan masyarakat tentang keanekaragaman budaya yang ada, khususnya perilaku budaya pada masyarakat di Cianjur Selatan. Mitos kerap dikaitkan dengan penghuni alam lain yang berdampingan dengan alam manusia.
Makhluk halus oleh sebagian masyarakat memiliki kemampuan mempengaruhi perilaku manusia ke arah yang baik atau buruk. Istilah alam lain kerap dihubungkan dengan kepercayaan dari setiap suku bangsa Indonesia. Suku bangsa Jawa dikenal memiliki agama asli dengan istilah kejawen. Suku bangsa Sunda umum dikenal memiliki kepercayaan dengan istilah Sunda Wiwitan. Agama asli ini telah ada jauh sebelum agama baru Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen mulai menamakan pengaruh keimanan mereka di bumi Nusantara. Konflik memang tidak dilakukan secara terbuka, namun hingga saat ini agama asli masih kontinu berusaha bertahan dan membentuk citra positif agar tidak menjadi sasaran hujan penyelewengan agama. Sebagian menyatakan bahwa agama berdatangan itu unggul dalam perlengkapan doktrinter kenegaraan dan lambat laun berfungsi sebagai ideologi negara di bawah kekuasaan sentral dan sakral. Namun penduduk tetap menganut agama asli, sekalipun dilogikakan outgroup di Jawa pada masa Hindu penganut agama asli ini disebut Jaba. Sebenarnya masalah konflik antara umat beragama tidak perlu dilakukan apabila masyarakat mengerti dan mengamati kias baik sejarah pembentukan Indonesia yang dimulai dari masa kerajaan tradisional. Kerajaan besar yang ada pada waktu itu, Majapahit, telah menunjukkan ketentraman di antara umat beragama seperti tertera dalam Kakawin Sutasoma. Penjelasan dari Kakawin Sutasoma tersebut di atas memang harus diamati dalam menelaah kehidupan agama asli di Indonesia saat ini. Berbagai jenis kepercayaan terhadap alam lain hingga saat ini masih sangat dipercaya dapat memberikan pengaruh positif dan negatif bagi masyarakat. Pengaruh positif dapat berupa kelancaran dalam mencari jodoh dan karir. Sementara pengaruh negatif adalah sakit yang tidak dapat dijelaskan dari segi ilmu kedokteran modern. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu berupa deskripsi tentang mitos Nyi Roro Kidul di daerah Cianjur Selatan. Analisa data cenderung diarahkan pada sistem etnografi untuk proses klarifikasi dan kategorisasi yang ada diperoleh. Oleh karena itu, amanah diperlukan untuk mempermudah analisis data. Mengatakan bahwa teori dalam penelitian sosial sangat berguna untuk memberikan pola interpretasi data, menghubungkan satu studi dengan lainnya, menyajikan kerangka sehingga konsep dan variabel mendapatkan arti dan memungkinkan kita menginterpretasikan data yang lebih besar dari temuan yang diperoleh dari suatu penelitian. Sesuai dengan metode penelitian yang dipilih yaitu kualitatif, dengan berpedoman pada paparan Otonemo bahwa data kualitatif dapat dikumpulkan melalui 3 cara, yaitu wawancara mendalam dan terbuka, observasi langsung, dan penelitian dokumen tertulis. Responden dan informasi merupakan jenis data primer yang harus dicari dengan spesifikasi yang dapat mengarahkan pada kekuatan data. Spesifikasi yang dimaksud adalah kekayaan informasi dan informasi tentang mitos Nyi Roro Kidul. Oleh karena itu, sebagai wacana pencarian informasi mengarah pada tokoh masyarakat baik formal maupun informal. Sementara itu, kriteria responden adalah masyarakat di wilayah pesisir pantai Cianjur Selatan. Mitos Nyi Roro Kidul, kehidupan masyarakat di Cianjur Selatan. Sekilas tentang Kabupaten Cianjur. Cianjur, salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Barat, memiliki letak yang strategis karena dilintasi jalur jalan negara antara Jakarta Bandung. Luas wilayahnya 350-148 hektar dan memiliki pantai sepanjang 75 km. Kabupaten dibatasi oleh 5 kabupaten masing-masing adalah: sebelah utara berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bogor dan Purwakarta, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Garut, sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut.
Pada bagian selatan Kabupaten Cianjur yang berbatasan dengan Samudra Indonesia, terdapat wilayah pantai yang memiliki panorama indah dan sekaligus menyimpan misteri tentang keberadaan sosok Nyi Roro Kidul. Akses ke lokasi pantai Apra dari pusat kota, Kecamatan Sindang Barat sebagai dekat dari alun-alun jaraknya hanya sekitar 600 meter. Bisa ditempuh dengan berjalan kaki melewati perkampungan penduduk. Sedangkan dari Cianjur kota bisa ditempuh menggunakan kendaraan umum maupun pribadi dengan jarak 110 km melewati beberapa kecamatan. Sedangkan dari Jakarta diperkirakan jaraknya 220 km, jarak tempuh yang relatif jauh dengan kontur jalan berkelok-kelok, membuat perjalanan menuju pantai Apra terasa melelahkan. Masyarakat di sekitar pantai Apra hanya sedikit yang berprofesi sebagai nelayan. Nelayan di pantai Apra melakukan kegiatan melautnya dengan bermodalkan sendiri. Nelayan yang ada masih bersifat tradisional. Belum ada nelayan yang melakukan penangkapan ikan ke tengah laut dengan perahu atau kapal yang modern. Di pantai Apra baru ada satu perahu milik warga, namun itu pun tidak digunakan ke tengah laut karena memang kondisinya yang tidak memungkinkan. Pantai Apra ombaknya sangat besar dan angin yang cukup kencang sehingga sangat membahayakan keselamatan bagi para nelayan di tengah laut. Selain itu dipercaya bahwa pantai Apra adalah salah satu pantai yang masih angker. Jangankan melaut, ke tengah berenang di pinggir pantai saja tidak boleh saking berbahayanya. Lepas dari kepercayaan itu, secara logika memang berbahaya karena pantainya sangat curam dan ombaknya besar. Modal yang mereka pergunakan dalam sekali menangkap ikan tidak terlalu besar, sebab menangkap ikannya hanya di sekitar muara pantai saja. Hasil ikan yang mereka peroleh mereka konsumsi sendiri dan dijual ke pasar. Hasil laut para nelayan di pantai Apra hanya cukup distribusikan ke daerah Sindang Barang, Cibinong, dan Cikadu. Kedua, upacara dan kesenian untuk penghormatan terhadap Nyi Roro Kidul. Budi Santoso mengatakan bahwa upacara adalah sebuah tingkah laku resmi membentuk sekelompok masyarakat yang mempunyai kaitan dengan kepercayaan akan adanya kekuatan di luar kemampuan manusia atau kekuatan supernatural seperti roh nenek moyang pendiri desa, roh leluhur yang dianggap masih memberikan perlindungan kepada keruntuhannya, dan sebagainya. Kaitan antara masyarakat di pesisir pantai Cianjur Selatan dengan Nyi Roro Kidul sangat erat. Keeratan tersebut ditandai dengan beberapa upacara yang secara umum ditunjukkan untuk menghormati keberadaan dan kekuasaan Nyi Roro Kidul atas wilayah pantai mereka. Beberapa temuan upacara tradisional terkait dengan keberadaan Nyi Roro Kidul di pesisir pantai Cianjur Selatan adalah nyalawena, syukuran pesisir, hajat mulut, babat astana, berbersih, cikaripan, ngerawut, dan mitembayan panen pare. Nyalawena berasal dari salawe yang artinya 25. Kaitan angka tersebut adalah tanggal upacara selalu dilaksanakan setiap tanggal 25 bulan Islam tahun Hijriah. Pantai Apra mulai dari hulu sungai hingga garis pantai sejauh 2 km di Kecamatan Sindang Barang kerap menjadi lokasi upacara nyalawena. Selain di Cianjur, upacara ini juga dilaksanakan pada bulan-bulan yang sama. Seperti Bantai di Garut Selatan, tradisi ini hingga sekarang masih dilakukan oleh masyarakat, terutama di sekitar daerah Ranca Buaya dan Ciayana. Upacara ini diikuti selain oleh masyarakat sekitar, juga dihadiri oleh masyarakat daerah lain yang sebagian besar berasal dari suku Sunda. Istilah lain untuk upacara nyalawena adalah ngala impun, yang artinya menangkap ikan kecil atau impun. Latar belakang pelaksanaan upacara nyalawena dikaitkan dengan mata pencarian masyarakat di pesisir selatan, yang sebagian besar petani di peladang. Kondisi cuaca dan keadaan geografi alam pesisir selatan yang tidak ramah mengakibatkan warga kerap mengurungkan niat untuk pergi mencari ikan. Ketakutan akan kondisi alam seputar pesisir selatan membuat warga merasa ada keanehan pada lokasi hunian mereka. Tentu saja bagaimana daerah lainnya di pesisir selatan Pulau Jawa.
Nyi Roro Kidul kerap menjadi acuan atas segala kejadian alam yang dialami warga pesisir selatan Kabupaten Cianjur ini. Mitos Nyi Roro Kidul dalam upacara Nyalawena semakin mengental setelah kemunculan mitos si Pacul. Dikisahkan dalam mitos tersebut tentang seorang pendatang yang bekerja di daerah Sindang Barang. Ia bekerja tanpa mengenal lelah bahkan waktu sholat. Mengenal lelah termasuk sholat Jumat di bagiannya. Akibat dari kelalaian menghargai waktu sholat, suatu hari pendatang tersebut hilang tanpa jejak. Menurut masyarakat di sekitar, tradisi Nyalawena sudah berlangsung sejak dahulu kala. Ketika musim impun tiba, orang dari mana-mana sengaja datang untuk menangkap impun. Jika sudah demikian, muara sungai di sepanjang pantai akan dipenuhi orang dengan berbagai alat yang dibawanya. Biasanya mereka menggunakan sair atau waring, belangkang, dan sering menimbulkan protes ada orang berburu impun dengan menggunakan tua atau racun ikan dan setrum listrik. Selebihnya lihat Nyalawena. Bahwa pernah ada pendatang tersebut hanya sebuah pecul memang agak membingungkan untuk menghubungkan antara kepercayaan masyarakat setempat dengan proses penghubungan karena melanggar waktu sholat yang sejatinya adalah perintah dari agama Islam. Kaitan satu-satunya adalah menempatkan faktor kesukuan Sunda berikut adat istiadat di dalamnya sebagai bagian tidak terpisahkan dengan agama Islam. Aceh juga menganut prinsip serupa yang tercantum dalam pepatah adat ngon hukum lagi zat ngon sifu. Pepatah tersebut mengibaratkan adat dan hukum Islam sama halnya dengan zat yang tidak lepas dari sifat zat tersebut. Kembali pada mitos si pecul, proses sanksi terhadap seorang yang melanggar aturan. Dalam hal ini si pecul secara terus-menerus diingatkan dalam bentuk sesaji untuk si pacul. Hal ini juga dipercaya oleh masyarakat bahwa bagi setiap pendatang jangan sampai melanggar pantangan-pantangan, karena apabila dilanggar akan terjadi kecelakaan bagi pendatang, terutama pendatang dari Bandung dan sekitarnya. Oleh karena itu, sebelum dilaksanakan upacara Nyalawena terlebih dahulu harus dilakukan ritual pemberian sesajen kepada Nyi Roro Kidul dan si Pacul. Cukup sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kata-kata yang kurang tepat. Tetap dukung channel Babat Nusantara dengan cara like, komen, dan subscribe. Saya pamit. Rahayu, rahayu, rahayu.